Terima kasih Anda masih menyaksikan Rumah Pemilu, Saudara. Hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2023 memotret preferensi pemilih dari kelompok generasi Z atau Gen Z, Saudara. Antusiasme pemilih dari Gen Z sebesar 67,8% untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu nanti secara sekaligus, yakni memilih capres dan juga cawapres, partai politik dan juga calon anggota legislatif. Jika diperinci, Saudara, ada sebanyak 8,6% generasi yang berusia di kisaran 17 hingga 26 tahun yang berniat menggunakan hak pilih pada pemilu nanti hanya untuk pilpres. Percaturan kandidat papan atas mulai berubah pada survei Januari dan Juni 2022, Saudara. Setidaknya 62% suara Gen Z terdistribusi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kini di survei Januari 2023 muncul nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita lihat ini dia hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023, elektabilitas kandidat capres Gen Z untuk Prabowo Subianto, atau kita lihat dulu yang pertama ini Ganjar Pranowo sebesar 28,8% suara, disusul Prabowo Subianto dengan 20,6%. Lalu ada Ridwan Kamil, perolehan suaranya 9,10%, dan terakhir ada Anies Baswedan 8,8%. Tidak hanya preferensi pemilih dari kelompok Gen Z, Saudara. Survei Litbang Kompas juga memotret preferensi pemilih generasi Y, generasi X, serta generasi baby boomers. Apa itu? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap capres pilihannya untuk pemilu 2024? Lalu seperti apa gambarannya? Kita ulas bersama dengan Litbang Kompas, peneliti Litbang Kompas, Saudara, yang telah bergabung di Rumah Pemilu, Mas Yohan Wahyu. Selamat sore, Mas Yohan. Mas Yohan. Selamat sore, Yasir. Apa Mas kabar? Yohan, kalau kita lihat ini Ya. survei Litbang Kompas, ada kandidat capres yang disoroti begitu. Ada Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, kemudian ada Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil begitu. Seperti apa nih harian Kompas melihat Ya. kandidat capres pilihan dari hasil survei Litbang Kompas ini? Ya, secara umum memang ada tiga gejala ya yang bisa Mm-mm. kita tangkap dari survei ini. Yang pertama, antusiasme pemilih dari generasi Z ini relatif terjaga ya, dengan angka 67,8%. Mereka berniat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemilu legislatif, memilih presiden, dan memilih anggota legislatif gitu ya. Jadi 67,8 ini relatif cukup baik ya, meskipun kalau kita lihat jika dibandingkan dengan generasi di atasnya, Mm-mm. itu memang angkanya lebih rendah gitu ya. Mereka generasi yang di atasnya itu relatif di atas rata-rata di atas 70%. Tapi kalau kita lihat konteks gejala yang kedua, pemilihan presiden itu menjadi kontestasi yang paling menarik generasi Z. Karena kalau kita bandingkan antar generasi Z ini antusiasmenya lebih tinggi dalam konteks pemilihan presiden gitu ya, dibandingkan generasi yang lain. Kenapa begitu Nah, antusiasme mereka begitu sementara tinggi, Mas Yohan? ya karena tokoh menjadi variabel penting ya bagi generasi Z yang melihat bahwa ketika era komunikasi lewat dunia sosial media, itu tokoh itu kan menjadi variabel yang cukup penting, variabel yang cukup menarik, memiliki yang notabene tidak punya ikatan politik dengan sejarah politik manapun, Mm-mm. mereka referensinya adalah tokoh. Oke. Referensi politiknya tentu adalah tokoh. Ini yang kemudian menjadikan kontestasi pemilihan presiden relatif lebih menarik bagi pemilih-pemilih generasi Z ini Mm-mm. dibandingkan generasi yang lain ya. Meskipun sebenarnya secara umum eh, ketertarikan semua generasi cukup relatif ada, tapi yang menonjol memang generasi Z ini lebih kelihatan ketika melihat kontestasi pemilihan presiden.
Itu ya sih. Kalau kita lihat ini apakah emang dari awal hasil survei ini posisinya memang sudah dua Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto ini sudah berada di posisi teratas atau ada perubahan? Mengingat kalau kita lihat generasi Z ini kan erat kaitannya dengan satu variabel yaitu media sosial nih, Mas Yohan. Ya, ya kalau ya baik. Secara umum sebenarnya postur pilihan dari responden secara umum dengan Mhm. responden generasi Z ini sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya. Nama-nama yang selama ini bertengger di papan atas sebagai calon presiden itu juga menjadi pilihan pemilih generasi Z. Cuma memang yang menjadi pembedanya adalah bagaimana sosok Ridwan Kamil ini relatif lebih tinggi eh, di generasi Z. Jadi kalau secara responden secara umum, tiga nama teratas itu kan Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Mhm. Pak Anies. Sementara kalau di generasi Z, itu tiga nama teratas itu, dua nama teratas masih sama ya, Pak Ganjar, Mhm. Pak Prabowo, tapi di posisi ketiga itu Pak Ridwan Kamil Ridwan justru Kamil yang ya, kita menggeser hadirkan Pak lagi nih Anies di kalangan hasil pemilih surveinya ya, generasi Mas Z. Wahyu nih kalau kita lihat Ya, Ganjar Pranowo nih ya, 28,8, kemudian Prabowo Subianto 20,6, ya, kemudian Ridwan Kamil ya menyalip Anies Baswedan untuk Gen Z ya. sendiri. Apakah ini karena salah satu pengaruhnya Ridwan Kamil yang lebih aktif begitu di media sosial? Seperti yang saya sampaikan, relasi antara generasi Z dengan informasi-informasi terkait pemilu, Mhm. terkait kontestasi pemilihan presiden ini kan salah satu variabelnya kan melalui sosial media ya, Mhm. yang kita tahu generasi Z ini cukup aktif dalam menggunakan sosial media. Sementara kita tahu juga Pak Ridwan Kamil itu juga aktif juga menggunakan sosial media dalam berkomunikasi dengan audiennya. Jadi memang ada relasi yang cukup kuat antara generasi Z dengan sosok Ridwan Kamil yang selama ini memang cukup aktif ya melakukan komunikasi dengan Mhm. menggunakan sosial media, baik sebagai selama ini sebagai Gubernur Jawa Barat, eee sampai dia aktivitas-aktivitas politiknya yang terakhir bagaimana dia Mhm. bergabung dengan Golkar, itu menggunakan sosial media ya, dia melakukan itu, melakukan sosialisasi itu. Nah ini kemudian dekat dengan karakter generasi Z yang relatif mereka cukup familiar dengan Cukup familiar dengan media sosial sosial ya. media itu. Selain itu Mas Wahyu Ya, kalau kita lihat berbicara soal karakter generasi Z ini kan mereka suka kepo begitu kan, lebih cepat iya. begitu mencari ataupun mengakses informasi di media sosial. Apakah ini juga akan berpengaruh begitu kepada tingkat keterpilihan pada elektabilitas kandidat capres ini? Iya, formula kampanye itu kan dalam undang-undang pemilu kan juga sebenarnya sudah memasukkan bagaimana kemudian penggunaan sosial media ya sebagai salah satu medium untuk dijadikan kampanye. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kesempatan bagi semua kontestan tidak saja menggunakan media luar ruang, Mhm. media konvensional yang selama ini mungkin ketika era pemilu era dulu kan sebenarnya lebih banyak ke situ ya. Sosial Oke. media ini kan menjadi ruang yang sangat luas, ruang yang sangat lebar sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua kontestan. Cuma memang penyelenggara pemilu PR-nya adalah bagaimana mengatur lalu lintas sosial media yang Mhm. relatif tidak tidak mudah untuk mengatur lalu lintasnya, tidak seperti media-media konvensional gitu. Kemudian Mas Wahyu, untuk generasi Z sendiri apakah mereka ini memang sudah fokus bahasanya sudah final gitu. Saya memilih A, saya memilih B atau masih ada Oh, enggak. dinamika ataupun masih ada kemungkinan untuk berubah? Jadi sebenarnya relatif tidak berbeda dengan generasi-generasi yang lain ya. Separuh sepertiga Relatif apa Mas Yohan? Sorry. mengaku bahwa relatif tidak jauh berbeda dengan generasi-generasi yang lain. Oke. Jadi sepertiga bagian dari generasi Z rata-rata ya, itu mengaku ini pilihan yang final gitu ya. Tapi sisanya Mhm. mengatakan ini bukan sesuatu yang final, artinya masih bisa berubah. Jadi sebenarnya dengan waktu yang tersisa kurang lebih 1 tahun menjelang pemilu, masa kampanye juga sudah belum dimulai ya, baru mulai November nanti, sebenarnya masih banyak hal yang bisa berubah. Tapi kalau kita lihat karakter generasi Z Mhm. yang di satu sisi mereka antusias
Tapi yang menarik yang variabel ketiga tadi yang saya katakan mereka sebenarnya cenderung tidak ingin menjadi kelompok yang golput gitu ya. Jadi mereka cenderung tidak ingin menjadi kelompok yang tidak menggunakan hak pilih. Jadi antusiasme mereka ini Mhm. relatif terjaga, apalagi mereka ini kan pengalaman pertama sebagian besar dari generasi Z ini kan pemilih mula ya, pemilih Betul. yang baru pertama Mhm mhm. menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti. Jadi dengan porsi apalagi kalau digabung dengan pemilih muda, milenial, porsi pemilih kita di 2024 ini hampir 60% adalah mereka yang masih muda, pemilih pula dan pemilih yang sebenarnya masih coba-coba gitu ya, masih mengumpulkan banyak referensi untuk menentukan pilihan Baik. politiknya Mhm mhm. dibandingkan generasi-generasi di atasnya yang relatif sudah punya ikatan, referensi, Sudah punya pengalaman, ikatan, referensi, dan sudah heeh, punya, pilihan siapa gitu yang ya. akan dipilih Iya, begitu ya? Oke, heeh. baik. Kita nantikan nih seperti apa hasil survei Litbang Kompas berikutnya. Yang jelas ini adalah sebuah kabar baik begitu ya terkait dengan bagaimana antusiasme dari generasi Z sebagai pemilih awal, mereka mau menggunakan hak pilih mereka dan tidak golput begitu. Terima kasih Mas Yohan, Terima peneliti kasih, Litbang Kompas telah Mas. bergabung bersama kami di Rumah Pemilu.